إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang pada tafsir surat Ad-Duha. Di dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surat Asy-Syarah. Artinya surat lapang dada. Kalau kita mau mentadabburi Al-Quran dan mau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan sangat menunjang kesehatan kita, menunjang lahir dan batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada tafsir surat Ad-Duha. Masya Allah. Surat Ad-Duha ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya disebutkan bahwa biasanya Rasulullah SAW itu setiap malam beliau mesti sholat malam. Enggak di Mekah, enggak di Madinah. Sehingga itu sudah merupakan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Biasanya orang-orang musyrikin Makkah itu setiap malam akan ngupingin, ya, mereka ini kan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi penasaran, apa sih ini orang yang dia bawa? Sehingga setiap malam mereka ini penasaran dengan bacaan Qur'annya Rasulullah di dalam sholat malam. Ya, maklum namanya juga rumah zaman dahulu. Kan rumah zaman dahulu gak seperti sekarang. Rumah zaman dahulu kecil, dindingnya cuman kadang dari tanah, atapnya cuman pelepah kurma, daun kurma, sehingga suara dari dalam keluar itu gampang sekali kedengaran. Maka mereka setiap malam, kaum musyrikin itu setiap malam mereka ngupingin di dekat rumahnya Rasulullah, mendengarkan bacaan Rasulullah, atau kalau pada saat sholat malam. Mereka ya kagum, tapi juga hasad. Sampai pada akhirnya suatu malam mereka seperti biasa, ya, antri atau nonton itu ingatnya kayak dulu lah, zaman kita masih kecil, belum ada TV apalagi handphone. Orang ngelihat radio aja keliling orang nonton radio. Dari mana kok orang bisa masuk alat sekecil itu?
Padahal cuma radio aja, ditonton. Begitu ada TV hitam putih, satu RT, kalau sudah waktunya tinju, waktunya acara-acara dikeluarin. Nah itu mereka seperti itu. Sampai terjadi akhirnya suatu malam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, bahkan waktu itu Rasulullah sakit. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat malam karena sakit. Ya, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Makkah, yang memang hasad, yang memang mencari-cari celah, akhirnya mereka pun mengambil kesempatan dari situ. Malam pertama datang mereka mendengarkan, kok tumben Muhammad gak ada suara bacaan Qur'annya. Malam kedua mereka datang lagi, gak ada. Akhirnya mereka pun menyebarkan berita di luar bahwasanya Muhammadun qalahu rabbuh. Muhammadun qad qalahu rabbuh. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Dan disebarkan. Menyebar itu berita di Makkah dari musyrikin Makkah bahwa Muhammad sudah akan diganti dengan nabi yang lain. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Buktinya dia biasanya setiap malam berdialog, sholat malam dengan membaca yang katanya Qur'annya. Ini beberapa malam ini gak ada bacaan Qur'an, gak ada terdengar bacaan Qur'an. Ini pertanda bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammadun qad qalahu rabbuh. Dan sampai pada akhirnya berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berita yang sangat menyakitkan. Orang lagi sakit, bukannya ditengok, bukannya diziarahi, bukannya didoakan, malah difitnah. Masya Allah memang hidup itu ternyata penuh fitnah. Jadi kalau kita hidup banyak fitnah kiri kanan, bahkan mungkin dari saudara, gak usah nangis, nikmati aja. Gak usah nangis, apalagi sampai gak enak makan akhirnya jatuh sakit, gak usah, nikmati aja. Nikmati aja itu hidup. Jadi sampai akhirnya berita ini kepada Rasul, bahwasanya orang sudah tersebar berita di Makkah bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan Allah bahkan menghibur Rasulullah dengan kalimat, kami tahu wahai Muhammad bahwa Anda sempit dada dari fitnah yang mereka ucapkan. Wajar manusia difitnah sempit dada. Tetapi obatnya kata Allah Azza wa Jalla, obatnya bukan kita balas. Kenapa? Kita direndahkan orang, kita balas merendahkan, itu berarti kita sama-sama rendahnya. Kita dijatuhkan orang, kita balas menjatuhkan orang itu berarti sama-sama derajat kita jatuh. Ya, kita dihina orang, kita balas menghina orang itu berarti kita sama-sama hinanya berarti. Kita direndahkan orang, dijatuhkan orang, dihinakan orang, itu kan yang menghinakan, yang merendahkan, yang menjatuhkan kita itu kan karena dia tidak mencapai tingkatan yang kita capai. Maka bagaimana supaya jangan sampai kita naik terus dia jatuhkan kita. Ketika kita ngeladenin dia senang. Tuh kan. Makanya aib. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad bahwa engkau sempit dada dengan fitnah yang diucapkan, yang dituduhkan, yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Lalu solusinya dari Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Bela diri kamu, kamu balas? Enggak. Solusinya kata Allah Azza wa Jalla, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Solusinya kata Allah Azza wa Jalla, kamu bertasbih kepada Allah dan sholat dan ibadah kepada Allah sampai datang kematian. Solusinya apa berarti?
ketika kita dijauhi orang, otomatis kan kita jauh. Maka berarti kesempatan ketika orang jauh dari kita, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya, atau itu termasuk prinsip hidup. Itu termasuk prinsip hidup dalam sehari-hari. Walaqad na'lam, kami tahu wahai Muhammad bahwa engkau sempit dada dari apa yang mereka ucapkan. Apa solusinya setelah itu kata Allah? Solusinya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu solusinya kata Allah Azza wa Jalla, dan beribadah kepada Allah sampai kematian keyakinan datang menjemput engkau. Rasul akhirnya sabar. Difitnah seperti itu bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, maka turunlah ayat ini dimulai dengan huruf sumpah, wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Bahwa orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, mau dijatuhkan oleh siapapun gak bakal. Kenapa? Karena Allah selalu mendukung dia, berpihak kepadanya. Ya, difitnah oleh orang-orang Quraisy bahwa Muhammad telah ditinggalkan Rabbnya, telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Kenapa? Karena beberapa malam beliau gak sholat malam karena faktor sakit. Nah, kalau kita sekarang kan beberapa malam gak sholat malam, faktornya ketiduran alasannya. Nah, ada lagi itu faktor ketiduran. Ada yang memang dasar gak sholat malam, biasa aja. Kalau yang namanya dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat dan juga para khulafa dan zaman-zaman keemasan Islam, yang namanya sholat malam itu seakan-akan wajib. Walaupun secara hukum bukan wajib, tapi seakan-akan wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa seakan-akan wajib? Seakan-akan wajib karena barakallahu fikum mereka tahu keutamaannya, di mana Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah memanggil, siapa yang berdoa saya akan ijabahi doanya. Siapa yang minta ampun saya akan ampuni dosa-dosanya. Siapa yang memohon dan meminta saya akan berikan permintaannya. Makanya dulu zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, di zaman keemasan Islam, dan sampai sekarang pun kalau para ulama, seakan-akan sholat malam itu sholat wajib. Walaupun sekali lagi bukan berarti wajib, tapi itu adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul SAW. Dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah: sholat malam, qiyamul lail atau tahajud, sama sholat sunnah qabliyal fajr. Salat sunnah qabliyal fajr itu juga salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika beliau ketiduran, beliau bangun siang diqadha itu setelah terbit matahari. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla, Allah azza wa jalla mengatakan dalam hadis qudsi, man shalla awwalan nahari 4 raka'atin akfihi akhirah. Siapa yang salat di awal hari 4 rakaat, maka saya akan cukupi kebutuhan dia dalam seharian itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud salat 4 rakaat di awal hari di sini adalah salat subuh dan salat sunnahnya 4 rakaat. Siapa yang salat 4 rakaat di awal hari, saya akan cukupi sehariannya itu. Kata Syekhul Islam, yang dimaksud salat 4 rakaat di awal hari ini adalah salat subuh 2 rakaat, kemudian salat qabliyah 2 rakaat. Makanya Rasulullah enggak pernah tinggalkan dua salat sunnah ini. Salat sunnah sebelum subuh dan salat malam. Seakan-akan wajib. Kenapa? Ini masalahnya kebutuhan. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah memanggil, siapa yang istighfar saya akan ampuni, siapa yang berdoa saya akan ijabahi, siapa yang meminta saya akan berikan permintaannya. Itu makanya kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah cerita kepada seseorang yang kemudian cerita itu sampai kepada Rasulullah. Abdullah bin Umar dia bermimpi tiba-tiba didatangi oleh 2 orang
dan kemudian dipegang tangan kanan dan kirinya, dipegang, dibawa ke tempat, ke api unggun, di lembah yang berisi api unggun. Begitu dia mendekati api tersebut, ketakutan. Tiba-tiba orang dua yang membawa dia ke api ini mengatakan, la turah, tidak usah takut, kamu tidak akan masuk di api itu. Ini Abdullah bin Umar. Dia lagi tidur, mimpi diambil oleh dua orang, didatangi oleh dua orang, yang satu megang tangan kiri, yang satu megang tangan kanan, dibawa ke api, mau dilempar ke api. Begitu api di depan mata, Abdullah bin Umar kelihatan takut. Dua yang bawa dia ini mengatakan, la turah, enggak usah takut, jangan khawatir. Dia nggak bisa, apa ini tabir mimpi? Kenapa? Yang namanya mimpi api. Api itu kalau orang kalau tidur mimpi ada api di dalam rumah, mimpi ada api di sekitarnya, mimpi dia kelihatan kok misalnya hartanya ada yang kebakar. Yang namanya api itu kan selamanya di dalam mimpi itu kan jelek. Kenapa? Fitnah. Kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha Allah. Allah katakan fitnah itu, peperangan itu, fitnah itu adalah api. Makanya Abdullah bin Umar enggak tenang ini kenapa? Dan juga Rasulullah mengatakan apa? Ar-ru'ya ba'abiratun ma lam tu'abbar. Mimpi itu adalah akan menjadi angin berlalu selama belum ditakbir. Makanya kalau mimpi buruk, mending enggak usah ditakbir. Enggak usah ditakbir, enggak usah mikirin takbirnya, enggak usah tahu. Kenapa? Kata Rasulullah, mimpi itu angin lewat selama belum ditakbir. Kalau sudah ditakbir terjadi. Kenapa? Kalau sudah terjadi kan orang mikir terus. Terjadi. Jadi akhirnya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setelah berita itu sampai kepada Rasulullah, apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah tidak mentakbir mimpinya, tapi mengarahkan kepada yang lebih baik. Kata Rasulullah, ni'mal abdu Abdullah, ni'mar rajulu Abdullah, law kana yaqumul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau seandainya dia bangun salat malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar mengatakan, semenjak itu saya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dia bermimpi dibawa ke api oleh dua orang, tiba-tiba mau dilempar, kata dia enggak usah takut. Kata Rasulullah, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumul lail. Takbirnya apa? Enggak usah ditakbir. Kenapa? Sekali lagi yang namanya mimpi itu kata Rasulullah kalau belum ditakbir itu angin lalu. Ar-ru'ya 'abiratun ma lam tu'abbar fa idza 'ubbirat waqa'at. Mimpi itu kalau belum ditakbir nggak akan terjadi. Tapi kalau sudah ditakbir terjadi. Makanya Nabi Yusuf ketika masuk di penjara, ada dua orang yang mimpi itu berusaha mengalihkan. Kenapa? Satu takbirnya baik, dia bakal menjadi pelayan istana. Satu takbirnya nista ini, nista. Kenapa? Bakal disalib. Makanya mereka Yusuf berusaha mengalihkan, tapi mereka maksa. Yusuf akhirnya mentakbir karena dipaksa ya ditakbir. Salah satu di antara kalian akan menjadi pelayan istana, sedangkan yang satu lagi bakal disalib dan akan dimakan burung dari kepalanya. Tetapi Nabi Yusuf tetap menjaga perasaan mereka dengan tidak menyebut yang mimpinya ini akan begini, enggak, salah satu aja. Setelah ditakbir oleh Nabi Yusuf, mereka baru karena ternyata takbirnya salah satunya jelek. Setelah ditakbir oleh Nabi Yusuf, ternyata takbir salah satu dari yang mimpi ini adalah buruk, disalib hidup-hidup, dimakan burung dari atas kepalanya. Nasallahu salamata wal afiyah. Mereka kemudian mengatakan bahwa sebenarnya kami enggak mimpi. Cuman main-main aja, cuman bercanda. Kenapa mereka begitu? Karena ternyata takbirnya salah satunya apa?
buruk. Kami nggak mimpi, cuman bercanda. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Kalian mau bercanda, mau serius, yang jelas takbir mimpi kalian sudah ditakbirkan, mesti terjadi. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ini sudah diputuskan, sudah ditakbir. Makanya kalau mimpi jelek itu Rasulullah melarang jangan diceritakan. Apalagi cari tahu tentang takbirnya. Apalagi datang ke ustadz, dan itu sering juga. Ustadz mimpi gini, alah itu paling bunga tidur aja udah. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Mimpi itu akan menjadi angin berlalu kalau belum ditakbir. Kalau sudah ditakbir jadi itu. Nyata itu nantinya. Nah ini contohnya Nabi Yusuf. Setelah ditakbir oleh Nabi Yusuf, karena ya Allah ngeri. Ternyata salah satunya bakal disalib, dimakan burung dari atas kepala. Siapa yang gak ngeri? Mereka mengatakan, enggak, kami cuma bercanda. Kami gak mimpi benaran, cuma bercanda. Apa kata Nabi Yusuf? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Mohon maaf, kalau mau bercanda, mau serius, kenapa gak dari tadi? Sudah ditakbir, sudah selesai, bakal terjadi. Dan terjadi dua-duanya. Yang satu akhirnya menjadi pelayan istana raja, yang satu disalib. Kenapa? Itulah mimpi kalau sudah ditakbirkan. Makanya Abdullah bin Umar ketika dia mimpi dibawa ke api itu tadi, kata Rasulullah, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumul lail. Sebaik-baik pria adalah Abdullah kalau seandainya dia rajin, dia bangun salat malam. Kalau mau jadi orang yang laki-laki yang baik, kalau mau jadi suami yang baik, ya bangun sholat malam. Bangun sholat malam. Suami yang baik di hadapan istrinya dan di hadapan Allah sebelumnya adalah bangun rajin sholat malam. Tenang di situ itu. Nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang rusuhin. Pokoknya bangun sholat malam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum diwajibkan sholat, ya, sebelum diwajibkan sholat beliau sudah sholat. Ibadah pertama itu ketika beliau diangkat sebagai nabi, sholat, padahal belum diwajibkan sholat. Diwajibkan sholat kan ketika Isra dan Mi'raj. Tapi ketika beliau di awal menerima kewajiban risalah kenabian, beliau sholat. Dan makmum pertamanya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian makmum yang kedua anak kecil waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mulai salat. Nah itu tadi yang tadi kita kisahkan. Beliau kemudian salat malam dan orang-orang Quraisy kumpul di sekitar rumah beliau mendengarkan bacaan beliau. Ketika beberapa malam beliau tidak terdengar suara bacaannya, orang Quraisy pun mulai merendahkan, mulai mengejek, melecehkan bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka akhirnya turunlah surat ini. Turun surat Wadduha, demi waktu duha. Kapan itu waktu duha? Waktu duha itu berawal dari terbit matahari sampai menjelang tergelincir. Itu waktu duha. Waktu untuk salat duha. Bedanya barakallahu fikum, kalau salat duha itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti rutinnya beliau dengan salat malam. Kalau salat malam beliau rutin, kalau salat duha beliau tidak serutin dengan seperti salat malam. Waktu duha beliau bersumpah dengan waktu duha yang terang benderang. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah menutup kegelapan, telah menutupi cahaya siang dan sunyi senyap. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan dua makhluk, yaitu cahaya siang matahari, cahaya siang, yang kedua malam. Wadduha wal laili idza saja. Dan ini boleh bagi Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk. Tapi kalau kita enggak boleh. Haram kita bersumpah dengan Nabi, demi Allah, demi Nabi, enggak boleh.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah." Jika Anda bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Man halafa billah bighairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah musyrik atau dia telah kafir. Maka bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Huruf sumpah di dalam bahasa Arab ada 3, waw, ba, dan ta. Jadi kalau orang Arab bersumpah, wallah, billah, tallah. Dan ini juga, dan sumpah pun juga di dalam bahasa Arab, di dalam syariat itu ada 3. Ada sumpah yang merupakan laghul yamin, yang merupakan ucapan sehari-hari memang karena sudah terbiasa, kebiasaan sehari-hari. Orang Arab kan di sana kalau sumpah sedikit-dikit ngomong wallah, 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 tallah, itu udah biasa itu. Bahkan di Yaman itu kalau orang marah pada anaknya lari, bapaknya ngejar, wallahi baka serasak. Demi Allah kepalamu saya bagi 2. Itu kalau orang Yaman. Kita masuk tokonya dia mau beli gula pun sumpah, wallahi hada sukar hali. Demi Allah ini gula manis. Kitanya ngeledek, lana buah sukar hamid. Saya butuh gula yang kecut. Ketawain tuh. Itu sumpah karena bahasa mereka, nggak ada hukum apa-apa. Karena itu sudah kebiasaan. Sudah bahasa mereka. Ada sumpah yang kedua, sumpah yang munaqid, sumpah yang memang diniatkan demi Allah. Demi Allah. Pulang dari jamaah haji, pulang dari haji, saya akan traktir makan di restoran. Itu sudah kewajiban. Dan kalau dia tidak jadi traktir, berarti dia wajib bayar kafarah sumpah. Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan kamu. Itu sumpah yang memang bukan lagi kebiasaan. Ya, misalnya kepada istrinya, demi Allah, pokoknya demi Allah, saya tidak mau melihat kamu. Demi Allah ngomong kepada saudaranya, saya tidak mau ke rumah kamu, saya tidak mau mengenal kamu lagi. Maka sumpah yang seperti ini, sumpah yang haram, wajib dibatalkan. Tapi tidak hanya dibatalkan begitu saja, melainkan kata Allah Azza wa Jalla, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu, kalau dibatalkan sumpah yang seperti ini tadi, kafarahnya adalah yaitu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian mereka dari seperti yang kalian makan, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Kalau Anda tidak mendapati untuk memberi makan, memerdekakan budak, maka puasa 3 hari berturut-turut ataupun tidak berturut-turut silakan. Ini sudah bersumpah ini. Demi Allah saya tidak mau ke rumah kamu. Demi Allah, karena lagi ribut dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dengan istri, dengan mertua, dengan menantu, dengan orang tua, sampai karena emosi dia mengatakan, demi Allah, saya pokoknya tidak akan melihat muka kamu, saya tidak akan mengenali kamu lagi. Setelah itu setannya hilang. Begitu setannya hilang, mikir, ya Allah, kok tega ya. Saya mau baikan, tapi bagaimana lagi ya, saya sudah sumpah. Anda sudah sumpah, tapi sumpah itu sumpah yang dosa, Anda wajib batalkan. Sumpahmu batalkan sumpah kamu. Terus gimana caranya batalkan sumpah? Beri makan 10 orang fakir miskin. Bikin sarapan, nasi ayam atau nasi telur, besok bagi-bagi tukang beca, udah cukup. Sudah, habis itu ke rumah saudara kamu, sapa saudara kamu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas.
Kata Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kalian menjadikan sumpah untuk menghalangi kalian untuk berbuat baik. Artinya apa? Jangan pernah kalian meninggalkan kebaikan hanya karena alasan saya sudah terlanjur sumpah. Ayolah, dihubungi, didatangi oleh saudara. Nggak boleh gitulah. Ayolah, udah baikanlah. Nggak bisa, saya sudah sumpah. Nggak boleh gitu dong. Ayo, itu kan saudara kamu. Saya sudah sumpah. Ya sudah, kalau memang Anda sudah sumpah, tapi ada niat mau baik nggak? Ya sebenarnya sih ada, tapi saya udah terlanjur sumpah. Udah gampang. Saya akan siapkan nasi, ayam goreng, apa itu yang Saudi? Pokoknya itulah. Udah, kamu siap. Saya belikan udah 10 kotak udah. Bagi-bagikan. Nah, itu saya beli, pesan Al-Baik 10 kotak, bagi-bagi udah. Sumpahmu udah terbayar, ayo baik sekarang. Itu yang benar. Allah mengarahkan, jangan pernah Anda menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk berbuat baik. Abu Bakar kan pernah sumpah kepada Mistah. Kenapa? Sakit hati. Ya, Mistah ini, dia dan suaminya dan anak-anaknya hidup dari nafkah dari Abu Bakar. Miskin. Pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Mistah. Ya, giliran ada orang-orang munafikin menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berbuat selingkuh dengan seorang sahabat Safwan ibnu Mu'attil, itu ini ikut-ikutan. Ya Allah, Masya Allah, memang kadang-kadang ya Allah ngelus dada kita ini. Kadang kita punya saudara miskin, kita bantu, tapi kadang-kadang teganya dia nyakitin kita. Nah, di situ kadang-kadang kita emosi, padahal sebenarnya di situ adalah ujian kita. Ikhlas enggak? Gitu aja. Kalau kita ikhlas, silakan. Yang penting pokoknya kamu sakiti selama saya mampu, kasih, udah. Itu kan ujian keikhlasan kita. Nah, kenapa? Wajar dong kita disakiti oleh dia. Kenapa? Kita biasa nikmat. Kita biasa makan enak, dianya biasa makan susah. Udah. Ini Mistah radhiyallahu anhu. Begitu kaum munafikin menyebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong dengan Safwan bin Mu'attil, Mistah ikut-ikutan. Namanya juga Abu Bakar, manusia ya sakit hati. Dia bersumpah tidak akan ada sebiji gandum yang masuk ke rumahnya Mistah. Biarkan dong mati kelaparan, tega-teganya. Saya ngasih makan, saya ngasih nafkah kalian, tapi tega-teganya anak saya difitnah. Paling tidak ya tutup mulut. Abu Bakar sumpah. Tapi apa? Setelah Abu Bakar sumpah, tidak lama turun ayat. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. Sampai akhir ayat. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat khusus ditujukan kepada Abu Bakar. Dan janganlah kalian wahai orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi kelapangan rezeki oleh Allah untuk bersumpah tidak bakal memberikan nafkah kepada keluarga yang butuhkan hanya karena sakit hati. Jangan. Sampai akhir ayat, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, bukankah kalian mau diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu Abu Bakar mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu saya ingin diampuni dosa-dosaku ya Rasulullah. Sumpah saya batalkan." Sumpah dibatalkan, kembali lagi nafkah kepada Mistah. Masya Allah, itulah. Jadi memang Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada kita dendam. Dendam itu hanya orang Yahudi seperti itu. Islam enggak. Ini Abu Bakar dendam panas hatinya itu. Tapi apa begitu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, udah selesai. Masya Allah. Jadi
Itu sekilas tentang masalah sumpah. Jangan pernah menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah. Karena sudah ada bukti dalam Al-Quran, surat An-Nur, Abu Bakar ditegur oleh Allah Azza wa Jalla karena sumpah untuk tidak berbuat baik kepada Mistah, dan akhirnya dia membatalkan sumpahnya. Kemudian ayat yang berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Ini jawaban apa tadi? Jawaban atas fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa malam ini enggak salat malam, itu berarti menunjukkan Allah sudah meninggalkan dia dan Allah sudah membencinya. Termasuk yang paling menyakitkan, yang menyakiti Rasulullah siapa? Istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri, Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Namanya sih bagus, Ummu Jamil. Jamil, indah. Perbuatannya khabith, buruk. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kalau kita tidak tahu alur ceritanya, nah ini ya, itu nikmatnya kita belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Karena ketika kita membaca sesuatu, tahu alur ceritanya, itu akan terasa nikmat. Kita nonton film dari tengah, dari nggak tahu alur cerita dari awal, apa sih ini alur ceritanya? Dapat berita dari tengah doang, nggak enak. Penasaran, ingin cari dari awal. Nah, ini kita baca Al-Quran. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membenci kamu. Ini kan kita penasaran. Tidak pernah membenci, tidak pernah meninggalkan. Berarti ada kisahnya dong. Berarti ada kasusnya dong. Berarti ada kejadiannya dong. Nah, kejadiannya tadi di awal. Yang terlambat datang gak usah diref, nanti dengarin sendiri lagi ada rekamannya. Karena udah tadi kan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan wahai Muhammad, apalagi membencimu. Kemudian Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maknanya akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya seindah apapun dunia bakal kita tinggalkan. Sesusah apapun dunia bakal kita tinggalkan. Sementara keindahan yang akhirat itu adalah keindahan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibarat orang yang musafir. Kita bernaung di bawah sebuah pohon, kita mampir di rest area, singgah di rest area, setelah itu kita tinggalkan. Itulah dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Artinya di sini berarti apa? Kita hendaknya selalu mengutamakan akhirat, dan apapun yang kita dapatkan di dunia ini selalu berpikir untuk kita nikmati akhirat. Itulah seorang investor yang sukses. Investor yang sukses itu ketika dia sudah tidak kerja, ngalir terus duitnya. Pengangguran tapi ngalir terus duitnya. Kerja apa? Enggak kerja saya. Ini orang kelihatan enggak kerja tapi kaya. Apa gitu loh, mobilnya mewah. Kenapa? Ternyata dia investor. Dia cuma main duit, main invest, dia udah gak kerja, sudah atau dia cuma pemodal, sukses, dia udah gak kerja, yang kerja anak buah, pokoknya setiap sore laporan store masuk rekening. Itulah sukses. Nah, orang yang sukses di akhirat ya begitu. Dia di akhirat sudah tidak beramal lagi, tapi di dunia dia sudah meninggalkan wakaf lillahi ta'ala.
Dia sudah meninggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan. Dia sudah meninggalkan amal ilmu yang bermanfaat. Ngalir terus tuh pahalanya. Maka kalau kita mendapatkan kenikmatan di dunia, bagaimana supaya kenikmatan itu kita bisa mendapatkannya di dunia dan di akhirat. Dan itulah doanya seorang mukmin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Doanya Nabi Ibrahim indah banget. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangan sampai saya ini di dunia senang, bahagia, nikmat, kaya, pejabat, ternyata di akhirat justru saya sedih. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangan sampai di akhirat justru saya menderita, saya sedih. Kenapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Karena hari itu ya Allah saya akan datang tanpa harta, tanpa anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat saat itu hanyalah hati kita yang bersih, hati kita yang sehat dari kesyirikan, yang sehat dari kemunafikan, itu yang akan bermanfaat. Nabi Ibrahim. Tiba-tiba di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla pertemukan Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang musyrik. Ya Allah, bukankah engkau dulu sudah berjanji kepada saya bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih di hari kiamat? Iya, kata Allah. Ya Allah, kesedihan mana yang lebih menyedihkan daripada seorang anak harus melihat orang tuanya di depan mata diseret ke neraka jahanam, ya Allah. Allah pertemukan dengan ayahnya Azar di hari kiamat. Kita tahu Nabi Ibrahim surga, ayahnya neraka jahanam. Maka dia mengingat doanya di dunia. Dan Allah mengabulkan doanya, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepada saya, ya Allah, bahwa engkau tidak akan membuat aku bersedih di hari kiamat ini? Sekarang ya Allah, mana ada kesedihan seorang anak yang lebih menyedihkan daripada dia melihat orang tuanya diseret ke neraka jahanam. Bagaimana ini janjimu ya Allah? Allah Azza wa Jalla mengatakan, saya penuhi janjimu wahai Ibrahim. Saya penuhi janji saya wahai Ibrahim. Kamu tidak akan saya melihat, kamu tidak akan saya buat sedih. Unzur ila taht qadamaik. Wahai Ibrahim, kamu perhatikan, kamu coba lihat di depanmu, pandang kembali di depanmu, di bawah kakimu, coba kamu lihat. Tiba-tiba ayahnya sudah enggak ada. Yang tadinya dipertemukan dengan ayahnya, tiba-tiba ayahnya sudah tidak ada. Fa idza bidhiqin, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla rubah bentuk ayahnya dalam bentuk domba tapi penuh darah, berlumur darah. Setelah itu diseret ke neraka jahanam. Diseret ke neraka jahanam tapi bukan dalam wujud ayahnya yang asli. Kenapa? Allah sudah janji kepada Nabi Ibrahim tidak akan membuat sedih Nabi Ibrahim. Ibrahim enggak sedih. Mana ayahnya enggak ada. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu doanya. Makanya doa-doanya para anbiya, doa-doanya para Nabi Ibrahim misalnya, doanya Nabi Ibrahim coba. Selalu yang dia pikirkan adalah kebaikan akhirat. Wa aslih li fi dzurriyyati. Subhanallah ya. Itu di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Qur'an sangat dalam, bahasanya sangat dalam sekali. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah untuk aku anak keturunan. Artinya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, wa aslih dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Belum tentu anak apa-apanya bisa jadi anak keturunan kita ini baik, tapi kita gak menikmati. Anak keturunan baik, tapi yang menikmati orang lain. Kapan anak keturunan kita baik? Setelah kita meninggal.
Waktu kita masih hidup kurang ajar, nyakitin terus-terusan, begitu meninggal nangis di kuburan. Ya Allah Pak, aku belum sempat membalas kebaikan ibu, kebaikan bapak. Tolong Pak kembali lagi ke dunia. Orang yang hadir di sekelilinginya rasanya ingin diangkat, dimasukkan ke dalam kubur sama bapaknya. Kamu anak setan apa anak manusia? Bapakmu meninggal gara-gara kamu terlantarkan, kamu tidak urusin. Giliran sekarang sudah masuk liang kubur pura-pura nangis. Akhirnya si anak ini sholat, taubat, ngaji, ini salah doa. Nabi Ibrahim gak mau begitu dia. Nabi Ibrahim doanya kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku anak keturunanku. Artinya apa? Anak keturunanku baik, soleh, tapi saya sempat menikmati. Saya sempat menikmati kebaikan anak-anak saya. Dan juga dinikmati oleh orang lain. Itu bedanya. Makanya Nabi Ibrahim doanya sangat dalam, bahasa Arabnya luar biasa. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak-anak saya, perbaikilah anak keturunan saya untuk saya. Supaya saya sebagai orang tua menikmati. Dan doanya juga makbul. Allah jadikan nabinya, anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan juga turunannya. Kenapa doanya? Dan Nabi Ibrahim juga menikmati kebaikan mereka itu. Nabi Ibrahim menikmati kebaikan Ismail, menikmati kebaikan Ishak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu doanya. Tetapi giliran mendoakan orang lain, Masya Allah, Ibrahim, giliran mendoakan orang lain supaya dilapangkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Nah, bangun Ka'bah dengan Ismail sambil berdoa dengan kepada Allah Azza wa Jalla supaya mengutus Nabi di negeri ini, warzuqhum minas samarat, berikan rezeki buah-buahan yang melimpah. Itu doanya para anbiya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Allah pasti memberimu karunia sehingga engkau menjadi puas dan ridha. Di akhirat yakni Allah pasti akan memberikanmu wahai Muhammad sehingga engkau ridha. Subhanallah. Artinya apa ini berarti? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan menjadi seorang yang puas dan ridha di akhirat, termasuk keridhaan beliau dan kepuasan beliau adalah ingin melihat umatnya semuanya masuk surga. Ya Rasulullah, ya Allah, masih ada umatku yang di neraka. Masih ada umatku yang sholat tapi di neraka ya Allah. Kenapa lagi itu sholat kok di neraka? Sering ngeslot. Rajin sholat, rajin ngeslot. Malah kadang-kadang main judi di masjid, pura-pura istirahat. Kelihatan game ternyata ngeslot, main judi online. Nggak ada orang main judi online itu waras. Ujung-ujungnya gila, stres. Nah, ini masih ada umat rajin sholat. Maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada Rasulullah untuk mensyafaati. Itulah yang diistilahkan akhiru ahlin nari khurujan minan nar. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka jahanam dalam keadaan sudah jadi abu terpanggang, kemudian dimasukkan ke surga. Kenapa? Untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha. Ya Allah, saya sudah mengatakan kepada umatku di dunia bahwasanya umatku yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Ini umatku mengucapkan la ilaha illallah, kenapa dimasukkan ke neraka? Ya kenapa saya masukkan? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kamu tahu sendiri korupsinya coba. Pertama aja diminum sama dia. Berapa triliun? Oh ya udah kalau gitu biarin aja, diazab di neraka. Tapi tetap karena dia adalah ilaha illallah yang dia ucapkan, salat, ibadah ya tidak bakal kekal dalam neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu? Beliau lahir dalam keadaan yatim.
Ayahnya meninggal ketika beliau masih di kandungan. Lahir diasuh oleh Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, diasuh oleh Abu Talib dan beliau paling lama. Sampai jadi nabi, beliau dalam perlindungan Abu Talib. Sampai dinikahkan juga seperti itu. Ya, beliau Abdul Muttalib termasuk lama, tapi yang paling lama Abu Talib. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim? Artinya apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Orang itu kalau mau baik selalu ingat masa lalu. Sekarang Anda sebagai seorang pejabat, supaya nggak sombong, ingat Anda bakal pensiun dan ingat bagaimana dulu orang tuamu susahnya menyekolahkan kamu. Sekarang mungkin kita kaya raya, supaya nggak sombong, ingat masa susahnya kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu kamu yatim. Anda bisa besar, bisa jadi nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan kami mendapatimu dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu ia memberikan kecukupan. Ailan. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu sering dikatakan ayal, keluarga. Kifal ayal, kif ayalak. Itu kan dalam bahasa kita kan keluarga. Kif ayalak, ain. Itu ya benar, itu bahasa fusha, bahasa Arab. Ayalak, keluargamu. Artinya apa? Wa wajadaka ailan. Ailan itu kalau dalam surat Al-Duha artinya dan kami mendapati kamu orang yang miskin, orang yang butuh. Kenapa dalam bahasa Arab keluarga kita, istri kita, anak kita dinamakan iyalak? Iyali. Kenapa? Karena mereka menggantungkan kebutuhannya selain kepada Allah, kepada saya. Mereka menggantungkan, jelas rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kan sangat bergantung kepada seorang kepala keluarga. Sehingga masyhur dalam bahasa Arab, kif ayalak, bagaimana keluarga kamu. Itu dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Arab iyalak itu diambil dari kalimat seperti ini, wa wajadaka ailan. Ailan yakni tanggung jawab kita yang mereka butuh pada kita. Dan Allah mendapati Muhammad sebagai orang miskin yang berkebutuhan, lalu Allah memberikan kecukupan. Dan ini juga sunnatullah. Kenapa? Kalau seorang nabi kaya raya, ya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan satu-satunya nabi yang diberi kekuasaan oleh Allah, kekayaan dan kerajaan, itu hanya Nabi Sulaiman. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ya nggak ada misal tantangan dakwah, tantangan enggak ada. Kenapa? Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kekuasaan dan kenabian sekaligus. Kenapa? Dia memang doa. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun sesudahku. Sementara Nabi kita Muhammad ya miskin. Makanya ketika orang mau masuk, mau ikut agamanya Nabi kita Muhammad, orang benar-benar ikhlas. Coba kalau nabinya kaya. Ada yang ikut karena asas manfaatin. Contohnya apa? Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu akhirnya apa? Tentaranya jin ada, iblis ada, ifrit ada, burung ada. Tapi apa mereka masuk Islam? Enggak. Apa tentaranya Nabi Sulaiman itu masuk Islam? Jin-jin ifrit? Enggak. Mereka hanya karena takut kepada Nabi Sulaiman. Setan bangkang dikit masuk penjara. Penjara setan hanya ada di zaman Nabi Sulaiman. Kalau di Indonesia hanya ada di dalam film. Ya, penjara gaib. Cakat tingkir. Penjarain setan di dalam botol.
Siapa itu yang penjaranya? Lampor, bayi Lampor. Yang menjarain setan. Mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman, tapi bukan karena masuk Islam, karena takut. Nah, makanya mereka begitu Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka menyebarkan kesesatan. Kamu lihat, mau tahu nggak ke masyarakat? Tahu nggak rahasianya Nabi Sulaiman sampai punya istri 90, ilmu peletnya, istilahnya kan begitu. Sampai bisa perempuan 90 kok mau, sementara kita satu aja sudah ampun-ampun, baru bicara dikit aja udah dipelototin, bahkan kadang udah ditabokin. Mau tahu nggak ilmu peletnya Nabi Sulaiman? Ilmunya Nabi Sulaiman bisa menundukkan para jin. Mau? Kalau kalian mau tahu, angkat singgasananya, angkat kursi kerajaannya Nabi Sulaiman, kalian akan dapati mantra-mantranya. Begitu diangkat, ketemu mantra-mantranya. Nah, ini mantranya Nabi Sulaiman. Akhirnya masyarakat pun percaya. Padahal yang nyelipkan mantra-mantra itu para jin. Sengaja ditulis oleh mereka mantra, disusupkan di bawah kerajaan, di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Kemudian mereka, kalau kalian mau tahu rahasia Nabi Sulaiman, semua mantra ada di bawah kursinya. Begitu diangkat, masyarakat lihat ini mantra, oh ini loh, sakti luar biasa ini. Maka ini apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Akhirnya apa? Masyarakat lebih mengikuti ajakan setan atas nama kerajaan Sulaiman daripada ajaran Nabi Sulaiman. Ajaran Nabi Sulaiman ditinggal, mereka mengikuti ajaran setan. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin. Wajadaka ailan fa'agna. Sehingga pengikutnya juga orang-orang miskin. Kenapa? Ujian. Kemudian fa'ammal yatima wa wajadaka dhallan fahada. Tadi ada sebelumnya, lompat tadi ya. Dan kami mendapatimu dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberi hidayah. Tersesat di sini bukan berarti seperti tersesat pada keumuman orang, misalnya minum, nakal, bukan. Tersesat yang dimaksud di sini kata para ulama artinya jahil tentang perincian syariat. Artinya awam, buta huruf. Beliau kan buta huruf. Jadi bukan berarti tersesat seperti kebanyakan yang negatif gitu, enggak. Maksudnya dhalan di sini ai jahilan bi tafasil syariah. Yani beliau adalah dalam kondisi sebelum mendapatkan wahyu, beliau bodoh. Sama lah buta huruf kok. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan, fa ammal yatima fala taqhar. Wahai Muhammad, dulu kamu yatim. Maka jangan sekarang mentang-mentang sudah jadi nabi, sudah menjadi penguasa, sudah punya duit, jangan kemudian menghardik anak yatim. Karena dulu juga anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan juga yang kedua, wa ammas sa'il. Jangan kalau ada pengemis kamu hardik, kamu bentak, kamu usir, kamu kasarin. Kalau memang nggak mau ngasih, ya sudah. Nggak usah ngasih, cukup, tapi jangan dibentak, jangan dimarahin, jangan diusir, jangan. Ya. Kemudian kenapa? Karena Anda juga dulu miskin. Jadi kalaupun ada pengemis kita nggak ngasih, idfa' billati hiya ahsan, tolak dengan cara yang baik. Ya, apalagi pengemis-pengemis di Indonesia paling malas ngasihnya. Kalau diaman saya senang. Kenapa kalau diaman pengemis senang ngasih? Doanya kayak rel kereta api. Entah sholat apa enggak, wallahu alam, pokoknya doanya Masya Allah. Kita kasih dikit aja doanya, sampai kita pergi masih doain terus. Allah yubarik fi auladik, Allah yubarik fi walidaik, Allah yahfad auladik, Allah yubarik fi amwalak, Allah yuyassir amurak. Mudah-mudahan Allah memberkahi anakmu, memberkahi orang tuamu, memudahkan segala urusanmu, memberkahi keluargamu, memanjangkan umurmu. Doanya nggak habis-habis. Makanya kalau di sana senang ngasih. Kalau udah keluar jaket itu kasih. Doa kasih. Doanya Masya Allah. Luar biasa itu. Nah, kalau di Indonesia kan malas. Kasih duit 2.000, antum kasih 2.000, kata pengemis, wong Arab kok ngasihnya segini. Kasih, kalau lu kasih
Orang Arab kok ngasihnya segini? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Berarti memang di mata mereka itu, di mata masyarakat itu memang sudah mindsetnya mereka itu yang namanya orang Arab nggak boleh pelit. Nah, akhirnya ketika dikasih segitu, orang Arab kok ngasihnya segini? Malah marah dia. Nah, wa amma sa'id, kalaupun kita nggak ngasih, ya tolak dengan baik. Tolak dengan cara yang baik. Jangan kemudian marah, jangan kemudian ini dan sebagainya. Apalagi itu memang ujian. Ya, kita muak kadang-kadang. Kenapa? Pada asalnya kan mereka itu sebenarnya pengemis bukan karena butuh, karena fitnah. Lah orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, kebutuhannya seberapa sih? Kalau dia ngemis cuma untuk kebutuhan dia sendiri, paling enggak ya insya Allah sepekan sekali, ya mungkin sepekan 2 kali ngemis cukup lah. Tapi kok bisa nenek-nenek, kakek-kakek tiap hari ngemis di lampu merah? Kenapa? Dimanfaatkan oleh cucunya, dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah itu setoran. Gimana kita mau ngasih? Ternyata apa? Untuk khamr, untuk macam-macam lah. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Makna kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Allah maka ceritakan. Maknanya ada beberapa makna, di antaranya adalah seperti diterjemah, yakni bersyukur. Syukuri nikmat Allah. Makna yang kedua adalah nampakkan. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kita, ya paling tidak penampilannya juga lain dong. Nah, kenapa? Ada orang yang kayanya luar biasa, tapi beli mobil aja takut. Mau pakai mobil takut. Kenapa? Biarin aja beginilah, biar kelihatan miskin. Salah. Itu namanya gak bersyukur. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi idza an'ama syai'an 'ala 'abdi. Allah itu paling senang pada saat memberikan kenikmatan kepada hambanya, dia tunjukkan bahwa dia orang yang diberi nikmat. Bahwa dia orang yang diberi sedikit kelebihan rezeki oleh Allah. Ya, mobil saya bagus, enggak apa-apa. Sombong enggak, ini termasuk rasa syukur. Nah, hartanya rekeningnya miliaran, triliunnya, mobilnya dari dulu adik putra melulu, kalau nggak futura. Ini orang miskin apa orang kaya sih? Miskin harta, kaya harta, miskin jiwa bisa jadi. Kenapa? Takut dimintain orang mungkin. Takut dimintain saudara mungkin. Itu keliru. Kenapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu termasuk menunjukkan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mampu beli jam tangan yang bagus, kenapa beli jam tangan yang 50.000? Kita mampu beli mobil yang mewah, beli mobil yang mencukupi, beli. Kenapa? Allah paling senang ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, ditunjukkan itu wujud nikmat itu. Nah, jadi istilahnya apa namanya, dalam bahasa kita itu artinya naik kelas. Kelasnya itu naik. Rezekinya naik, kelasnya juga naik. Lah kalau rezekinya naik, kelasnya gitu-gitu aja, tetap aja. Jadi itu makna, di antara makna hadis ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di antaranya adalah kamu syukuri kalau Allah memberikan nikmat. Di antara maknanya juga bahwa termasuk salah satu rasa syukur adalah tampilkan dalam penampilan Anda. Wujudkan dalam penampilan Anda. Nah, bahwa ketika Allah memberikan rezeki, ya biasalah orang wajar kalau pakaian mahal, pakaian ini, gak ada masalah. Itu lumrah. Karena apa? Zaman kita bukan zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau zaman Umar bin Khattab kan sampai Al-Harmuzan aja kaget. Ini yang namanya orang yang menaklukkan istana saya. Tidur di emperan masjid. Pakaian lusuh kayak gini. Ya itu dia. Kenapa? Wibawa ibadah mereka luar biasa. Itu di antara makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kita dianjurkan di dalam Islam untuk menunjukkan penampilan yang sesuai dengan apa namanya kita. Karena itu juga pakaian itu barakallahu fikum adalah simbol apa namanya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai yang indah. Nah,
Apalagi mohon maaf ini, kadang-kadang ya, mohon maaf aja ini nyinggung dikit. Kadang-kadang sebagian orang kalau udah ngaji, kalau udah bercadar itu anggapannya udah pakaiannya ala kadarnya gitu-gitu. Ya salah dong. Apa salahnya pakai cadar kemudian pakai sepatu, pakai cadar, pakai kelihatan apa namanya modis, ya. Kesannya kalau udah pakai cadar itu ya kumuh gitu aja, ini salah dong. Kemana-mana kondangan pakai sandal jepit. Akhirnya orang menertawakan, merendahkan, salah. Berpakaian berpenampilan karena itu adalah harga diri kita. Jadi itu terakhir alhamdulillah kita menyelesaikan surat Ad-Duha. Di sini ada pertanyaan, kita baca dulu ini. Ustaz mohon doanya untuk kayaknya minta doa ini Fatia Sahak bintu Said seorang semoga cepat sembuh karena baru jatuh di rumah sudah 19 hari tidak bisa jalan. Mohon doanya ya Ustadz supaya bisa ikut semoga ikut mengaji lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan secepatnya. Allahumma adhhil ba'sa rabban nas washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru suqma. Allahumma adhhil ba'sa rabban nas washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru suqma. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan dan lindungi kita semua dan menyembuhkan kita semua dari berbagai macam penyakit dan bala. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran barakallahu fikum. Kaifa halak ya? Kemarin katanya di Mustasya